Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Ruthana Lasmaria Sinaga, SPD MPD. Saya merupakan salah satu dosen program pendidikan bahasa Inggris di Universitas Quality Brastagi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester genap adalah Sosiolinguistik dengan bobot 2 SKS, di mana mata kuliah Sosiolinguistik ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris. Saya akan menyampaikan deskripsi singkat dan tujuan mata kuliah Sosiolinguistik. Mata kuliah Sosiolinguistik ini dirancang untuk memandu mahasiswa agar dapat mengerti, menghayati, dan mempraktikkan objek material di dalam sosiolinguistik, sehingga dapat mengantarkan mereka memiliki kompetensi dan performansi sosiolinguistik yang baik. Adapun tujuan mata kuliah sosiolinguistik yang diharapkan adalah yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan bahasa sastra dan budaya bahasa Inggris. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan masalah-masalah di bidang sastra, budaya, dan bahasa Inggris. Yang ketiga, mahasiswa mampu berkomunikasi secara efektif. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami sastra, budaya, dan bahasa Inggris dalam konteks sosial dan global. Yang kelima, mahasiswa memiliki pemahaman manajemen terkait dalam bidang penelitian dan pengembangan. Yang keenam, mahasiswa memiliki keterampilan dalam penggunaan teknologi informasi. Yang ketujuh, mahasiswa memahami tanggung jawab profesional dan tanggung jawab secara etis. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam menunjang dunia profesi. Yang kesembilan, mahasiswa memiliki kemampuan dan dalam pembuatan bahan ajar berbasis IT. Adapun bahan kajian dalam mata kuliah ini yaitu Introduction to Sociolinguistics. Yang kedua, Varieties, Language and Dialect. Yang ketiga, Language Varieties and Multilingual Nation. Yang keempat, Pidgin and Creole. Yang kelima, Choosing a Code. Yang keenam, Speech Communities. Yang ketujuh, National and Official Language, Language Maintains Safe and Dead Language. Yang kedelapan, Language and Culture. Yang kesembilan, Ethnography. Yang kesepuluh, Solidarity and Politeness. Yang kesebelas, Speech Age. Yang ke-12, Language and Gender. Yang ke-13, Code and Vernacular. Yang ke-14, Language Planning, Language and Distinction. Strategi perkuliahan dalam mata kuliah ini yaitu diskusi atau presentasi dosen menyampaikan mata kuliah sesuai dengan topik melalui presentasi. Mahasiswa juga diminta untuk bekerja dan berdiskusi secara kelompok untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi. Yang berikutnya, tugas mahasiswa diminta untuk mengerjakan tugas-tugas secara individu maupun kelompok. Teknik pembelajaran yang saya gunakan adalah PBTT, yaitu present, di mana materi akan dijelaskan oleh dosen secara mendalam. Kemudian praktis, di mana dosen memberikan tugas-tugas terkait dengan materi perkuliahan di setiap pertemuan. Setelah itu diakhiri dengan production. Yang selanjutnya, media pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu PowerPoint dan video.
Adapun kriteria penilaian pada mata kuliah ini di dalam menentukan akhir akan digunakan presentasi ataupun pembobotan sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Pustaka yang saya gunakan dalam menyusun materi sosiolinguistik adalah Holmes Jane yang berjudul An Introduction to Sociolinguistics. Berikut saya lampirkan video pengajaran saya. Terima kasih. Oke, selamat pagi buat rekan-rekan mahasiswa MEM sekalian. Pada mata kuliah yang MEM bawakan hari ini mengenai sosiolinguistik. Kemudian MEM harap kalian bisa berpartisipasi untuk menjawab pertanyaan yang memberikan kepada kalian. Nah, di sini MEM akan memberikan materi berbentuk PowerPoint. Oke, nih, sosiolinguistik. Oke, di mana sosiolinguistik ini ada pengertiannya, definition of sociolinguistic, file of sociolinguistic, and conclusion. Nah, file of sociolinguistic ini terbagi menjadi 5. Ada varieties of language, language in context, language maintenance and shift, language change, and language planning. And then kemudian kita lanjut definition sosiolinguistik ini menurut si Stowell itu the scientific study of human language meaning from and context. Itu menurut si Stowell. Menurut si Hudson, sociolinguistic the study of language in relation to society. Okay, and then contrast between sociolinguistic and sociology of language. Nah, di sini perbedaan dari sociolinguistic and sociology of language. Sociolinguistic, it means focus is society on language. Kalau sociology of language, its main focus is language effect on society. Oke, kemudian kita lanjut ke 4, karakteristik of sociolinguistic. Nah, di mana karakteristik dari sociolinguistic ini ada a branch of linguistic, ada a sense concerned with the relationship between language and society. Kemudian in consider as language is a social and a cultural phenomenon. Kemudian yang keempat, it study language in its social context in real life situation by empirical investigation. Yang kelima, it is related to methodology and content of social science. Oke, kemudian yang kelima, nih, yang kelima masuk ke file of sociolinguistic. Nah, ini dia ada varieties of language, variasi dari bahasa. Yang kedua, language in context, bahasa yang secara berkontak langsung dia. Oke. Kemudian language maintenance and shift. Yang keempat language change, and kelima language planning. Oke. Nah, kemudian masuk kita ke varieties of language. Nah, ini dia contoh dari variasi bahasa. Oke. Nah, the standard variasi. Ini standar dari variasi ya. Oke, variasi used by government, media, communication,
and taught in schools or on universities. Oke, digunakan ini lagi ya standar variasi dari language itu ya. Nih, bisa digunakan untuk lingkungan, media komunikasi, kemudian di sekolah, kemudian di universitas. Oke, kemudian yang ketujuh, ini regional geographical dialect. Nah, di sini dari gambar ini ada beberapa negara yang bermacam-macam mempunyai ciri-ciri. Oke, ciri-ciri dari bahasa, ciri-ciri dari kulit, rambut, pokoknya semuanya lah ya. Oke, nah dari regional ini itu sebagai variety of language spoken by people living in an area. Kemudian example, the North American people use sentence, my hair needs combing, but it becomes my hair needs to become in the mid north, and my hair needs come in the south. Oke, ini ada beberapa macam negara nih ya. Ini berarti my hair needs come. Maksudnya ini apa ini, Eser? My hair needs coming. Ini maksudnya apa, Eser? Eser? Sorry, ma'am. Ini my hair needs coming. Ini dari ini berbeda daerah ya. Kalau yang di atas ini dia dari gambar ini dia kotanya warna merah nih. Nggak tahu kota apa ini. Sepertinya kalau diartikan rambut saya Butuh sisiran, ma'am. apa? Rambut saya butuh sisiran. Ya, berarti kalau di kawasan ini rambutnya bikinlah rambut mereka di sana agak keriting atau gimana ya, agak susah disisir mungkin ya. Menurut Eser gimana? Eser? Iya, ma'am. Menurut kamu gimana, Eser? Ini kalau kamu tahu ini negara apa ini yang digambar warna merah ini, Eser? Swiss, ma'am. Anggaplah itu negara Swiss. Oke. Iya. Nah, di sana rambut mereka apakah keriting, lurus, atau bergelombang gimana tuh ya, Sir? Ikal-ikal lurus gitu, ma'am. Ikal-ikal lurus ya, berarti bisa lah disisir mereka rambutnya ya, Sir ya? Menurut saya bisa, ma'am. Oke. Kemudian ini Amos. Mana Amos? Amos? Ya, ma'am. Oke. Ini menurut kamu negara apa, Amos? Ini negara Spanyol. yang mana, ma'am? Oh iya, Spanyol. Yang itu Amerika, ma'am. Enggak, ini yang mem kasih kuser ini. Oh ya, ma'am. Ini negara apa menurut kamu, Wi? Negara Amerika, ma'am. Oke, nah menurut kamu, Amos, di sana orangnya rambutnya gimana, Amos? Orangnya, ma'am. Iya, ciri-cirinya bagaimana rambutnya? Apakah ikal, apakah lurus, gelombang? Oh, rambutnya apa, ma'am? Blonde.
matanya biru gitu, mem. Fisiknya Oke. tinggi. Nah, menurut kamu, apakah mereka asal keluar, kan seperti kita kan, asal kita mau ke kampus ataupun mau ngajar les gitu kan, pasti kan kita untuk perempuan berpakai bedak, lipstik, kemudian kan rambutnya itu kan disisir. Nah, kalau di sana, kalau mereka berpakaian ataupun menyisir rambutnya, apakah susah, Amos? Bisa. Itu. Menurut kamu rambut di sana gimana, Amos? Bergelombang atau lurus nggak, Amos? Rambutnya di sana kalau yang kulit putih lurus, mem. Kalau yang negro bergelombang. Oke, oke, Amos, thank you. And kemudian P. Oke, Prita. Oke, Prita. Ini negara apa, Prita? Yang dibawa, Prita? Brazil, mem. Oke, Brazil. Menurut kamu di sana, Prita, rambut mereka gimana di sana, Prita? Setahu saya lurus, mem. Lurus ya. Oke. Pastinya rambut mereka tidak susah untuk disisir ya, Prita ya? Iya, mem. Oke. Prita udah pernah ke sana? Belum lah, mem. Belum ya, Prita ya? Ya, nanti kalau ada rezeki bisa ke sana ya, Prita ya? Mem. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, inilah dia contoh dari beberapa bahasa. Oke, bahasa yang kita gunakan ya. Kalau aku, nah seperti mem. Aku kan bahasa Indonesia. Kalau ke bahasa Bataknya, aku itu hahu gitu, tulisannya hahu gitu. Kemudian kalau ke ini, kalau siapa? Siapa ya? Eser. Aku itu kalau ke karonya apa bahasa karonya, Eser? Iya, mem. Kalau aku itu bahasa karonya apa, Eser? Aku juga, mem. Aku juga ya. Oke. Nah, ini dia ya. Oke, aku. Ke Banyumasnya Iyong, ke Banyuwanginya Insun. Kemudian Banyumasnya apa? Solo ke Jogjanya Opo. Kalau Banyuwangi Paran. Kalau kemudian Banyumas Dora, baru Solo Jogjanya Ngapusi. Kalau Banyuwanginya Gupia. Oke. Kemudian lanjut ke sini. Brehim and non-brehim. Nah, ini sosial dialek. Oke, sosial dialek. Form of language that characteristic the speech of different social class. Nah, ini bahasanya mempunyai karakteristik yang berbeda di dalam bentuk kelas sosialnya. Oke. Example, there are quite difference in Indian language between the speech of brain and non-brain case speech. The brain word to say milk is haulu. Okay. Kemudian, while the non-brain say hahalu. Oke. Nah, kalau dia di brain, kata yang digunakan mereka. Oke, kalau dia kalimat milk, hahalu. Kalau dia non-brain, him, say digunakan milk itu dibilang dia hahalu. Hahalu, kalau ini brain himnya hahalu. Oke. Nah, ini dia sosial dialek dalam bentuk sosial dialeknya. Kemudian ini register. Nah, register
functional varieties. A term widely used in sociolinguistics to refer to varieties according to use. Kemudian used to describe specific vocabulary associated with different occupational group. Example, language of doctor, engineer, journals, legalist. Nah, ini register ini maksudnya yang biasanya dijelaskan dalam bentuk apa? Grup-grup pekerjaan. Nah, dalam bentuk grup-grup pekerjaan, ada sebagai dokter, bahasa dokter kan pasti kan ada kan? Bahasa dokter, tulisan dokter kalau memberikan resep itu pasti kalimatnya nggak bisa terbaca kita apa yang ditulis mereka gitu. Kemudian engineer itu bagian apa? Teknik. Nah, teknik seperti teknik arsitektur pastikan menggambar gitu kan, menggambar, merangkai-rangkai. Nah, kemudian kalau jurnal itu penulis. Nah, pasti setiap ragam-ragam pekerjaan yang kita kerjakan, pasti tulisannya atau caranya pasti berbeda. Nah, jadi itu semua termasuk dalam bentuk register functional varieties. Nah, kemudian nih, nah ini dia sepak bola. Pastinya si Eser sama si Amos sering lah menonton bola ya, Eser, Amos. Eser, Amos. Ya, mem. Nah ini dia. Ini pemain sepak bola, nggak tahu siapa ya, nggak kenal mem ya. Di sini register. Nah, ini tadi kan register dalam bentuk functional varieties. Kalau yang ini registernya dalam bentuk dia pemain sepak bola ya. Nah, squad itu apa artinya? Amos? Mem. Squad itu dalam apa artinya, Dik? Squad itu dalam kalau diartikan itu pasukan atau regu. Nah, kalau dalam pemain sepak bola kan pasti kan ada pasukan atau regunya kan, Amos? Ya, mem. Ibrahimovic, mem. Kalau diartikan ini sebagai small group of people working as a team. Kemudian aggregated itu dia sebagai kumpulan. Nah, kumpulan dari total skor yang dimainkan oleh pemain sepak bola ini. Nah, kemudian leg itu apa? Prita. Leg itu apa sayang? Leg, mem. Kaki, mem. Kaki, iya memang leg artinya kaki. Tapi kalau dalam bentuk dia register di sebuah kelompok atau permainan seperti ini, itu dibilang sebagai apa? Leg itu diartikan sebagai putaran. Putaran atau aturan atau taraf dalam permainan tersebut. Nah, berapa kali dia putaran atau aturannya gimana gitu. Derby. Derby itu pertandingan antara dua klub. Yang mana sama-sama dari kota yang sama ya. Derby. Hat-trick. Hat-trick itu action of scoring 3 goals in ini. Hat-trick itu dia 3 kali mencetak grup. Kemudian injury time, waktu ditambahkan dalam waktu permainannya.
Sudah? Nah, kemudian ini language in context. Ada Pidgin, ada Creole. Oke, kalau dia Pidgin, a language which has no native speaker, it developed as a means of communication between people who do not have a common language. Oke, nah example, Pidgin is Juba Arabic spoken in Southern Sudan. Nah, ini dia kalau dia Pidginnya. Oke, Pidgin. Kemudian Creole. Creole as a Pidgin which has acquired native speaker. Example, Hawaii Creole, Jamaican Creole, budaya Creole, kemudian etc. are all English based. Oke, kemudian kita lanjut ke nih, the use of more than one language during a single communicative event. Nah, ini ada kode switching, ada kode mixing. Oke, change from language or dialect to another sentence or utterance in language. Oke, Prita. Oke, Prita, apa contoh kode switching? Prita, kode switching itu contohnya gimana, Prita? I don't know, ma'am. Kenapa, Prita? Saya tidak tahu, ma'am. Kita nggak tahu kode switching gimana. Ayo, Esther. Oke, selamat siang buat rekan-rekan mahasiswa MEM sekalian. Selamat datang di pertemuan kita di mata kuliah sosiolinguistik. Ya, di mana mata kuliah sosiolinguistik ini diharapkan nanti mahasiswa mampu menjawab dan luas jawabannya di materi-materi yang akan MEM berikan kepada kalian, kemudian soal-soal yang memberikan kepada kalian. Kemudian adapun nanti materi yang memberikan mengenai sosiolinguistik ini yang merupakan mata kuliah yang sudah pernah mengajarkan kepada kalian juga. Nah, jadi saya harap kalian dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam persentase yang memberikan kepada kalian. Oke, kita mulai ya, Dik. Oke, memulai mata kuliah materi yang memberikan pada hari ini mengenai sosiolinguistik. Nah, sosiolinguistik di sini ada definisi sosiolinguistik, kemudian file of sosiolinguistik, kemudian ada confession. Oke, nah. Di sini file of sosiolinguistik ini ada varieties of language, language in context, language maintenance and save, language change, and language planning. Nah, definition dari sosiolinguistik according to Stowell, okay, linguistic the scientific study of human language meaning, form, and context. Oke, itu menurut si Stowell.
Menurut si Hasan,